ternyata terus duhurnya apa dapat rezeki, langsung mikir wah ini rezeki ini gara-gara tadi duha ini rezeki anak soleh. Wah, nggak usah bahasa itu berhayal ya. Berhayal soleh nggak soleh Allah itu tetap beri rezeki. Nyatanya banyak orang Cina sugih kok bahasanya rezeki anak soleh, berarti yang nggak soleh nggak punya rezeki. Yang enggak, Abu Jahal ya sugih, Abu Lahab kaya. Nah, jadi itu efek dari memahami agama tanpa ilmu, akhirnya yang datang adalah khoyal. Ini ada cerita menarik di Jawa Barat ini, di Pasundan itu ada kiai yang galau karena kiai-kiai wirid, kiainya galau. Lah ternyata pas kebetulan malam hari itu si santrinya itu bermimpi kalau kiainya itu disuruh untuk bertapa di Gunung Raung. Gunung Raung itu Banyuwangi, padahal dia orang Jawa Barat. Akhirnya si santri paginya itu bilang ke kiai, Pak Yai, tadi malam saya bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya jenengan disuruh bertapa di Gunung Raung. Lah kiainya terus berhayal, kok pas ini mimpinya, karena saat ini saya sedang galau. Akhirnya berangkat Pak, Gunung Raung Banyuwangi sana, Jawa Timur ujung. Nah itu alas. Setelah di sana dia itu berzikir, ya zikirnya ya la ilaha illallah, tapi nggak sholat. La ilaha illallah karena bertapa, nggak sholat. Setelah berzikir dapat berapa hari? Katanya 40 hari lah. Nah, setelah itu didatangi orangnya nggak kenal dan apa. Nah, itu katanya mulai saat ini kamu menebak apa pasti jadi. Akhirnya benar, dia nebak. Kira-kira 2 jam lagi nanti hujan bener Pak. Nah, terus apa lagi? Ternyata dia mulai sakti. Akhirnya dia merasa bahwa itu hasil dari itu bertapa itu, la ilaha illallah. Akhirnya dia turun gunung di daerah Banyuwangi itu, dia menyebarkan aliran sesatnya sampai dia itu membuat satu buku. Saya punya bukunya di rumah, tak simpen. Itu bukunya itu menjelaskan tentang Al-Quran. Itu ada Al-Quran kering dan Al-Quran basah. Al-Quran kering itu ya ini yang jenengan bawa ini namanya Al-Quran kering. Kalau Al-Quran basah itu yang sudah meresap di jiwa. Wah, itu ilmu khoyali, berhayal. Nah sampai dia itu menghukumi begini, kalau orang Islam kelasnya masih kelas Al-Quran kering itu kelas TK. Kalau yang sudah kelas Al-Quran basah itu sudah kelasnya kelas tinggi, jadi nggak perlu sholat jendit-jendit, nggak perlu sholat kayak gitu. Itu masih kelasnya kelas TK. Itu sampai menghina kiai saya. Jadi kiai saya itu dikatakan itu kiai kelas-kelas. Nah itu karena memang kebetulan dia itu ya sakti juga, hasil bertapa itu sakti juga. Jadi jenengan kalau ada orang sakti itu rasa gumun. Fir'aun itu ya sakti, nggak usah gumun. Bukan berarti kalau sakti itu langsung dari Allah, enggak. Setan itu ya sakti. Malah lebih sakti. Iya, jenengan ya ini sing pinter, sing seneng wiritan, sing seneng dukun. Dukun itu kalau khodam itu apanya ya? Pelayannya ya. Khodamnya itu kalau dari malaikat itu malah lama, Pak. Malah lama. Jadi prosesnya lama. Nunggu orangnya soleh dulu. Tapi kalau dari setan cepet. Sing paham santet itu dengan cara menduduki Quran langsung sakti ini Pak. Nah itu. Jadi nggak usah gumun dengan ini. Karena rawan ya. Jadi Islam ini kalau nggak dikawal dengan ilmu itu rawan. Rawannya adalah disusupi khoyali, khayalan-khayalan setan tadi. Nah, itu kayak kaumnya Nabi Ibrahim yang menemukan matahari ternyata dianggap bahaya. Nah, ya, makanya yang penting ini yang muda-muda nih, yang muda-muda. Ilmu Islam itu hanya bisa
utuh dengan dikawal dengan ilmu. Ilmu Islam itu hanya bisa utuh dengan dikawal dengan ilmu. Ilmu Islam itu hanya bisa utuh dengan dikawal dengan ilmu. Makanya di sini kan disinggung. Nah, mengapa saya cerita begitu? Karena di sini di ayat ini disinggung orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ilmu-ilmu dalam Tauratnya itu akan ulaika yal'anuhumullah, itu akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh orang-orang atau makhluk lah, yakni kalau dalam tafsirnya malaikat, orang-orang mukmin, dan setiap sesuatu itu akan melaknati dia. Laknat itu artinya mendoakan orang itu jauh dari rahmat. Nah itu nggih. Jadi kita itu sesama Islamnya nggak boleh Pak, melaknat itu nggak boleh. Terkutuk kamu, terlaknat kamu, nggak boleh bilang begitu. Mengkafirkan orang itu juga nggak boleh Pak. Lawang Allah aja tujuannya untuk mengentaskan orang biar selamat dari neraka, kok kamu malah nunjuk-nunjuk orang biar neraka dengan menjustis kafir, nggak boleh. Makanya hadis Nabi itu mengkafirkan orang itu kafir sendiri, dosa. Nah, melaknat orang itu sebenarnya nggak boleh, kecuali memang orang yang jelas-jelas terlaknat. Contohnya kayak setan. Contoh apa nih? Setan berkata kepada Nabi Musa, terus jenengan karena dengar setan laknatullah alaihi, mendoakan semoga setan terlaknat, terkutuk. Setan terkutuk nggak masalah, memang karuan jelas. Setan memang karuan jelas terkutuk. Nah itu, jadi jangan sampai kalau sesama Islam melaknat atau menuduh kafir, itu bahaya. Itu bertolak belakang dengan semangat memberi salam. Kita kalau ketemu orang kan selalu disuruh